Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sasmita dari Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ketenagakerjaan. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dengan indikator yaitu menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, dan mampu menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Akan kita bahas pada video kali ini. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum tenaga kerja itu bekerja, selama ia bekerja, dan sesudah masa bekerja. Sekarang, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, tenaga kerja adalah orang yang bekerja. Sekarang, apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah semua penduduk yang berusia 15-64 tahun, baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Pada gambar tersebut, bisa kalian lihat bahwa sebuah perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan dan juga banyaknya angkatan kerja yang sedang mengantri untuk melamar pekerjaan tersebut. Dari sini, apakah kalian tahu apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tenaga kerja dikatakan bekerja penuh apabila ia bekerja 40 jam per minggunya dengan upah minimum regional dan pekerjaannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja. Sedangkan setengah menganggur adalah pekerja yang bekerja kurang dari 30 jam per minggu, kemudian waktu bekerjanya tidak pasti dan gajinya juga tidak pasti. Jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama yaitu jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak mengandalkan tenaga fisiknya dalam bekerja. Berikut ini contoh tenaga kerja jasmani. Yang pertama yaitu pekerja bangunan. Kemudian yang kedua itu buruh angkut. Dan yang ketiga itu penyapu jalanan, di mana mereka bekerja mengandalkan fisik dan tenaganya. Yang kedua yaitu tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan pemikirannya, kemudian gagasan, ide dalam bekerja dibandingkan dengan menggunakan fisiknya. Berikut ini adalah contoh tenaga kerja rohani. Yang pertama yaitu manajer. Kemudian ada konsultan, dan juga ada direktur. Selanjutnya, yaitu tenaga kerja berdasarkan dengan keahlian. Yang pertama itu adalah tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Berikut ini adalah contoh dari tenaga kerja terdidik. Yang pertama adalah dokter. Tidak semua orang bisa menjadi dokter, kecuali mereka yang bisa menempuh pendidikan tinggi dengan jurusan kedokteran. Maka ia bisa menjadi dokter. Yang kedua yaitu guru dan dosen, di mana jika seseorang ingin menjadi guru ataupun dosen, ia harus menempuh pendidikannya melalui jurusan pendidikan. Selanjutnya juga ada pengacara, di mana untuk menjadi seorang pengacara harus melalui sekolah hukum. Dan yang keempat, notaris. Untuk menjadi notaris, seseorang harus menempuh sekolah dan pendidikan hukum. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih atau trained labor.
Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan keterampilan serta pengalaman kerja. Berikut ini contoh dari tenaga kerja terlatih. Yang pertama yaitu tukang masak. Seseorang harus memiliki keterampilan memasak jika ingin menjadi tukang masak. Selanjutnya penjahit, yaitu seseorang harus memiliki keterampilan menjahit. Kemudian supir, seseorang harus memiliki keterampilan dan pengalaman. Dan juga montir, seseorang harus memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bidang otomotif. Selanjutnya, yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih, atau unskilled labor and untrained labor, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun keterampilan dan latihan sebelumnya, jadi hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya yaitu kuli bangunan, kemudian ada buruh gendong, dan tukang sampah yang termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan?